Kita dengarkan lagu berikut ini. Ikan asin ya. Cuci, jemur. Itu saya kayak konsep ya. Ya. Kita bumper dulu. Kembali lagi bersama kami di Magnificent Network episode sekian. Saya lupa ini episode berapa karena tidak ada gunanya juga tidak ada juga gunanya kita mengingat episode keberapa karena editor juga tidak pernah menguploadnya secara berurutan semaunya saja, jadi mending saya tidak usah sebutkan. Cek saja thumbnailnya ini episode keberapa. Ya. Nah, sekarang kita ada di hari yang agak baik ya. Cukup cerah ya. Cerah ya. Tadi diawali dari lagu JKT48 judulnya Cowok Durian. Kalau Anda bertanya apa hubungannya, nanti kita hubungkan. Nah, sekarang kita ada di lorong waktu. Ini kita ada di tengah lorong. Kebetulan Tetap di lokasi yang sama sebenarnya, tapi di spot yang berbeda. Di spot yang berbeda. Ya. Ya, walaupun mungkin ada suara motor masuk, kita tidak peduli. Karena kita berhasil meredam orang, tapi kita tidak berhasil menghalangi motor untuk pindah. Ya. Nah, di episode kali ini kita sudah hadir bersama kita ada CEO Lingua Perasaan. CEO Lingua Perasaan benar. Ada. Saking niatnya untuk hadir di sini terlalu rapi, saya merasa tidak benar. Oke. Ini ada hubungannya dengan jelas ya. Ya. Dengan tema kita hari ini, good looking ya. Dengan good looking dan good finance. Ada good looking, ada yang kita yang poor looking. poor looking. Berdua yang tidak terawat. Poor looking dan juga finance dia juga tidak bisa terlalu dibanggakan. Karena ketika ke Indomaret masih beli barang-barang yang di rak depan. Iya. Yang diskon beli 2 gratis 1 atau beli 2 potongan harga. Tidak bisa terlalu dibanggakan. Yang ketika tidak bisa jumawa, ketika pergi ke Indomaret langsung ambil di rak belakang, tidak bisa. Kita masih ambil situ. Ya. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik, kita undang. Tapi sebelumnya kita ke segmen baru dulu. Ya. Ada segmen P3K diisi Betul langsung oleh Isti sebagai CEO Lingua Perasaan. Iya. Bisahkah seorang aku ada di hatimu? Bisahkah seorang aku turut andil dalam ceritamu? Bisahkah seorang aku mendapatkan secuil perhatianmu? Bisahkah seorang aku menjadi tujumu saat kau mengirimkan sebuah pesan? Bisahkah seorang aku menjadi tempatmu pulang? Menjadi tempatmu mengeluarkan segala keluh kesah? Bisahkah seorang aku menjadi pelipur lara? Apalah aku seorang yang tidak tahu diri ingin mencuri perhatianmu, seseorang yang tidak tahu diri ingin memilikimu. Sejujurnya melihat senyummu dari kejauhan saja membuatku tersipu. Suasana hatiku jadi jauh lebih baik saat mendengar tawamu yang renyah. Pantaskah seorang aku menikmati itu semua? Suatu ketidakmungkinan bukan? Baiklah, biarkan rasa ini kusimpan sendiri, membiarkan yang berhak untuk mengatur bagaimana baik dan seharusnya. Mengenalmu saja sudah menjadi hal yang berbahagia di hidupku. Senja, tolong titipkan salamku untuknya. Ya. Kita menyesuaikannya dengan vibes yang barusan supaya tidak langsung berapi-api lagi gitu. Bagaimana? Tidak bisa. Para galawers di sana. Ini kita sudah jauh-jauh loh datangkan. Datang Isti kalau cukup bagus dan banyak yang suka, kita akan buat segmen ini lebih banyak lagi ya. Iya. Oke. Sebelum memasuki tema, kita akan membahas berita-berita apa yang sudah terjadi selama ini.
seperti biasa. Seperti biasa sebelum masuk ke tema. Hmm. Nah, saya mohon maaf ya kalau kita agak jomplang ya. Rapi tidak rapi. Dan kita bagaimana di? Oh ya, sebelumnya ini Ya, betul sekali. kita harus sedikit mungkin Anda baca jangan sepotong. Ini ada tulisan tidurnya ya. Iya. Anda bilang saya ini saya takutnya sama polisi tidur, Pak. Memang polisi tidur dan takuti. Yang seharusnya kita takuti itu adalah melakukan pelanggaran, Pak. Karena melakukan pelanggaran adalah awal dari kecelakaan. Dan Kami cinta kepolisian. kami cinta kepolisian. Kepolisian tidak usah ditakuti karena memang tidak menakutkan. Betul. Ya, kami cinta Pak Tito. Bukan. Bukan Pak Tito lagi sekarang. Bukan Pak Tito lagi. Sekarang Siapa? Pak Pak Listio. Pak Listio Sigit. Halo, Prabowo. Bapak, kalau sudah Ya. melaporkan kami. Oke, kita ke berita selanjutnya. Baru berita pertama sih. Pertama, ini dikisahkan dari Detik Oto. Detik Oto. Sebenarnya Oto Detik sebenarnya ya. Sorry. Oke. Kisah maling Malang. Ya. Curi mobil petarung UFC dihajar berakhir di rumah sakit. Nah, mungkin bagi teman-teman yang dari kampung-kampung gitu ya, atau apa itu UFC, cuma yang tahu itu Siamba. Itu coba mungkin editor bisa ditampilkan bagaimana perawakannya seorang petarung UFC. Ini. Yang biasa-biasa saja dulu ya, yang teknik-teknik kuncian biasa saja ditampilkan ya. Ya. Nah, dilihat nih toh, ini kita membiasakan berdialek Bugis ya. Tidak, Sulawesi Selatan, Pak. Anda Sulawesi jangan Selatan, sorry ya. Anda jangan Sorry. kompromis terlalu jauh. Iya. Oke. Nah, saya bacakan dulu beritanya. Pencuri kendaraan bernasib sangat malang. Selain upayanya menggondol mobil gagal, dia dapat cedera dihajar korbannya yang ternyata petarung UFC kelas berat. Sudah Jadi, petarung UFC kelas Kelas berat. berat lagi ya. Luar biasa ya. Peristiwa upaya pencurian ini terjadi pada tengah pekan di Houston. Pelaku pencurian mengincar sebuah mobil Ford. Pencuri itu tak tahu kalau si pemilik mobil adalah Derek Lewis. Derek Lewis merupakan petarung kelas berat UFC yang kini berada di ranking 3 dunia. Tolong editor ditampilkan mukanya ya. Derek Lewis. Dikutip dari Washington Post, Derek Lewis berhasil menghalau pencuri tersebut yang membawa kabur mobilnya. Tak cukup sampai di situ, petarung UFC berbobot 119 kg, tinggi 1,91 menghajar si maling. Melalui akun Instagramnya, Derek Lewis sempat memposting kejadian tersebut. Dia juga memastikan kalau si pencuri dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya keadaan baik-baik saja itu menurut versi petarung UFC mungkin cuma kaki yang patah, leher yang tidak bisa balik, tidak bisa lurus, Pak. Nah, jadi kita kasih tahukan kepada teman-teman, bukan kita mengendorse pencurian, tapi tolong minimal tahu beberapa atlet kelas berat untuk diwaspadai supaya tidak bernasib sama seperti ini. Fajar tanggapannya soal Satu saja sih, mungkin ada quotes ya dari ibu-ibu yang tidak ingin mengambil paketnya. Kenapa tidak riset dulu? Nanti editor bisa ditambahkan ya. kasihan sekali. Oh ya, kita tangkap dulu dari segi kalau Isti pendapatnya. Kalau pendapat tak Isti, kalau ada ini orang mencuri, terus yang rampok ini atlet UFC. UFC cirinya itu bukan mencuri ya, itu championship kebetulan. Ya pastinya harus searching dulu ya siapa itu. Ya kalau boleh nggak usah mencuri lah. Ya betul. Kalau boleh nggak usah mencuri. Ya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Dari kompas.com, beritanya kredibel ya. Sangat kredibel. Sangat kredibel. Nah, ketika 1000 dosis vaksin dibuang akibat kulkas mati untuk charge ponsel. Kirgistan terpaksa membuang hampir 1000 dosis vaksin COVID-19 Sputnik 5 Rusia setelah kulkas klinik mati karena dicabut untuk mengisi daya ponsel. Vaksin virus corona yang dibuang itu adalah bagian dari paket 20.000 dosis vaksin Sputnik 5 disumbangkan Rusia ke Kirgistan. Jadi di Kirgistan kita berduka atas kejadian yang ada di sana. Sekarang kan corona sedang kita berjuang ya, salah satu ikhtiar orang itu caranya itu minta dipakai vaksin. Nah, ini vaksinnya dibuang, Pak, gara-gara ada orang yang
habis capek. Ini mungkin tidak terjadi di Indonesia, tetapi kelakuan orang-orang sekarang di Indonesia yang dimana kelengkapan hidupnya itu adalah charger yang sudah melengket. Ya, sandang pangan chargeran. Iya, sanjang pangan chargeran yang tidak bisa lepas. Saya khawatir di Indonesia terjadi itu. Anda orang-orang norak tolong beli power bank atau minimal ketika mau cabut sesuatu kabel yang melengket di stop kontak, tolong lihat ini tersambung kemana dan isinya apa. Jangan sampai Anda pengawas atau penjaga di bank-bank vaksin tiba-tiba mencabut, bahaya. Ini Tetap tolong aja dulu. pemerintah Kirgistan ini orang di blacklist saja dari penerima vaksin. Ya Oke. mungkin tidak usah divaksin dulu, dikasih positif corona saja ya, supaya dia tahu penderitaan orang-orang. Dan satu lagi quotes untuk kalian. Itu dari ibu-ibu penerima paket yang tidak mau yang dikembalikan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ya, kita membahas tentang good looking good finance. Tadi dibuka sama spesial segmen kita ada dari Lingua Perasaan mengisi segmen P3K, pertolongan pertama pada asmara yang kandas. Iya. Sebelum kita nanya-nanya mungkin yang paling umum dulu ya. Kabar bagaimana Isti? Kabar bagaimana? Isti? Alhamdulillah. Oh, baik Ji. Apa sekarang kesibukan Isti? Kesibukan sekarang selain cari-cari kata. Kuliah, Oh, kuliah. nonton drama Korea, Nah, Nonton drama Korea. drama Thailand. Drama Korea. Drama Thailand Oh, juga. berarti K-popers juga. Lebih suka ke dramanya dibanding Tetapi XOL, jadi Ya, XOL tahu, sedang ya. menjalankan diri. Iya, iya. Sedang nunggu comeback sekarang. ya. Kan lagi wamil kan? Anda Oh. lagi wamil. Oh, tapi nunggu comeback ya. Don't fight the feeling. Ya, Kenapa ya, saya ya. tahu? saya tidak mengerti itu ya. Kenapa saya tahu? Oke, Kekepers tidak? KKI lovers. KK lovers, Kekepers. KKpers. Oke, sekarang kita sebelum kita bahas-bahas yang berat dulu. Kita harus mengambil ilmu dari narasumber kita. Iya, betul sekali. Ini yang Jadi paling banyak orang cari-cari. Ini banyak orang cari-cari. Ilmu memenangkan giveaway dulu ini. Jadi Betul bisa sekali. ditampilkan. Jadi Isti itu, narasumber kita nulis Isti, kamu dipanggil Isti. Nah, pernah menang giveaway. Dari apa ini? Tolong diceritakan dulu dari mana. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. disebut saja ininya. Sebut saja. Banyak ya. Oh, Brand-brand kecantikan dari e-commerce juga banyak. Kayak Shopee, JD.ID, Tokopedia, Lazada. Oke. Dari- Alhamdulillah. Terakhir jadi ID ya. Tokopedia. Saya tahunya yang jadi ID saja. Ternyata Dari- masih ada yang di belakangnya. dari Kubota pernah? Dari traktor begitu atau genset tidak pernah? Bentar Dari ya, Firman Indonesia Siapa mungkin. tahu ada saya kawan. tidak ikut yang seperti itu ya. Oh, siapa tahu ada teman-teman kita yang petani. Iya, dari Kobelko mungkin. Iya, Kobelko. Komatsu. Komatsu mungkin pernah dapat traktor itu tidak pernah. Traktor. Nah, Enggak, siapa tahu ada teman-teman kita petani. tidak, itu caranya tuh bagaimana? Karena kita ini yang konvensional biasa tag temanmu, tag 3, kita tidak Ya. pernah dapat, Pak. Kita tidak pernah dapat. Saya sering Oke. juga di Iya. Bukalapak, tapi uang Sampai- saya terbang saja, hangus. Iya, sampai buka lapak sampai lapaknya tutup. Iya. Tidak pernah dapat. Ini tidak dapat. Iya, oke, kita cerita mungkin yang dapat handphone dulu. Iya. Oh, iya. Itu dari JD.ID ya? Iya, jadi ID. Jidit. Jadi ID, oke. Setelah dapat dari JD.ID, apakah ketika Anda melihat Tiki mau dibakar, oh, tidak percaya JD.ID, oh, tidak, saya tutup. Iya, pasti Gitu. tidak percaya kan? Oh, Tidak percaya sama sekali. tidak percaya. Kan cuma Iya. komentar itu kan komentarnya 3 kata. Selamat ulang tahun JD.ID. Selamat Ya. ulang tahun JD.ID, ternyata pas pengumuman pemenang saya yang keluar. Komentarnya simple, selamat ulang tahun JD.ID. Oke. Oke. Mungkin sih tidak sepele, yang lain mungkin ada yang lebih ber-effort mungkin. Bang effort mungkin Kalau dibilang bikin video ke apa ke. jarang sih, orang paling dia hanya menyuruh komentar. Ini tuh. Komentar, follow dan komentar. Ini Anda komentar didorong doa ikhtiar atau didorong pesugihan? Saya tanya. Ini kok bisa menang terus? Astagfirullah. Ya pasti berdoa kan. Kita Berdoa. semua pasti berdoa kan kebutuhan, oke? Berdoa Ya, kebutuhan. kebutuhan. Oke. Jadi yang mau tahu tips-tips tentang giveaway selanjutnya itu kata Isti ternyata cuma berdoa. Tetapi ternyata doanya cukup manjur ya, karena bisa dilihat nanti kita tampilkan Instagram Isti. Anda bisa lihat hasil-hasil pesugihan online-nya itu banyak. Jadi oke. Karena Fajar dulu pernah cerita sama saya, dia saja main Kahoot, itu acara kampus, hadiahnya itu terima kasih. Sementara yang lain itu bisa begitu. Sementara Wais, Kahoot dapat laptop. Saya cuma dapat terima kasih. Terima kasih, Mas. Apa Bapak-bapak? Terima kasih Dul- Kemdikbud. Saya masih ingat itu perayaan Sumpah Pemuda yang ke-100 tahun.
tahun 2018. Terima kasih Kemdikbud, walaupun direktur sejarah sekarang dilebur, sudah tidak ada direktur sejarah, tapi saya terima kasih, itu peninggalan Anda. Oke, sekarang kita ke bahasan pertama. Ini tentang good looking, good finance. Jadi ini ada perdebatannya. Sebenarnya mana yang lebih bisa dipilih, kansnya lebih tinggi, mau good looking atau good finance. Nah, kalau kita dari pengertian dulu. Nah, ini sebenarnya kita dari segi laki-laki dulu sebelum kita ke perempuan. Dari Anda dulu? Kenapa Anda? Tidak, kalau Anda itu kan tukang lempar-lempar selama ini ya, Pak. Yes, coba kita buka lah, kita pecah ininya, sisi siklusnya. Coba wes dulu baru saya baru nanti. Oke. Good looking, kalau saya good looking itu sesuatu yang enak dia orangnya rapi, Pak. Saya good looking dalam tatanan rapi. Saya tidak peduli warna kulitnya apa dan Kalau kulitnya polkadot Anda mau? tidak, kalau kulitnya polkadot. Belang-belang mau? Loreng. Kalau kulitnya polkadot itu berobat. Oh iya. Oke, itu menurut saya. Good looking itu menurut saya lebih ke rapi, Pak. Kalau fisik tidak terlalu. Kalau fisik saya rasa tidak terlalu. Gaya lurus rambut saya tidak peduli. Good looking dulu menurut Anda? Kalau good looking ya jelas ya. Semua orang sepertinya good looking. Tapi di mata orang itu berbeda-beda gitu. Ada mungkin yang di mata saya nggak good looking, di matanya Wise itu good looking katanya gitu. Mungkin di matanya biasa saja, di mataku indah sekali. Ya. Jadi apa namanya ya itulah ya. Jadi saya nggak bisa menyampaikan gimana sih good looking yang paten itu kayak gimana gitu. Kita ke kenapa saya nukil lagi? Tidak bisa kasih pengertian yang cukup baik ya. Apa ya? Yang kaku begitu bagaimana itu good looking. Yang penting enak dilihat sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Kita lihat ke sisi perempuan dulu. Iya. Good looking. Good, bagus. Looking bagus dilihat. Sesuatu yang memiliki daya tarik atau sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Pasti first impression orang itu penampilan, ya kan? Penampilan. Pertama kita ketemu sama orang yang kita perhatikan adalah penampilan. Iya. Nah, kalau dibilang cantik ganteng itu tergantung tadi kata Pajar, tergantung siapa yang lihat. Persepsi orang beda-beda pasti kalau soal cantik sama ganteng. Kalau saya cukup 3. Bersih, rapi, wangi. Bersih, rapi, wangi. Iya. Oke, kalau Anda bersih tapi tidak wangi. Wah, baju Anda kok disetrika? Tapi kok baunya apek ya? Atau mungkin Anda bajunya rapi, wangi tapi ada cupang camping, enggak. Anda mundur saja ya. Anda mundur saja. Atau masih pakai swallow. Sekarang ke good finance. Kalau good finance menurut saya itu orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya secara baik. Betul. Nah, kalau menurut ini mana yang lebih baik? Dia good looking atau dia good finance? Kita lihat dulu. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Isti dulu. Iya. Dia pilihnya good looking atau good finance? Good finance. Kenapa? Kalau good finance kamu pegang, good looking akan mengikuti. Tidak bisa sih dia seperti itu. Bagaimana kalau misalnya dia itu good finance, punya tabungan baik, dia tidak beban keluarga, tapi Anda tidak suka lihat ketika Anda ketemu dia kenapa saya lihat di sini? Iya. Bagaimana kalau ada good finance tapi dia gingsul, tapi gingsulnya lidahi. Bagaimana kira-kira Esti? Anda masih mau dengan good finance seperti itu? Ya, kan banyak sekarang dokter, klinik kecantikan, gitu, banyak yang sudah bisa makeover orang. Kalau kita punya duit, insya Allah semua bisa dibelikan, bisa ini. Jadi saya rasa good finance ya. Oh iya. Isti realistis. Iya, saya hidup realistis ya. Karena nanti mukanya tinggal ditutup saja. Betul. Tinggal ditutup saja. Betul juga sih sebenarnya. Kalau kita mau belanja ke warung bukan foto suami kita. Saya mau beli beras, gula. Ini tuh foto suami saya. Oke, gratis tidak kita mau beli baju yang layak pakai uang kan? Iya, beli perawatan tubuh yang mendorong ke good lookingan seseorang. Iya, tidak mungkin dikasihnya misalnya, saya tidak punya uang, tapi suami saya parcenyol. Saya kasih. Ya, jadi percuma suami kita ganteng tapi baju cupang camping gitu ya. Bau apek, pakai sandal hilang sebelah tidak apa-apa. Percuma seperti itu ya. Ya benar itu.
good finance menurut Isti. Jadi selanjutnya, apakah kebanyakan cewek itu berpikir seperti itu atau beda-beda itu preferensinya Isti? Pasti beda-beda. Oh, Ada iya. yang pilih good looking karena kalau katanya good looking keturunan tidak bisa diubah. Walaupun banyak duitnya, kalau mukanya iya, mungkin betul juga ya. keturunan tidak bisa diubah. Ada juga yang memilih good finance karena itu tadi dia bisa mencakup semuanya, bisa jadi good looking karena punya sesuatu yang punya pendapatan mungkin lebih, bisa beli ini, bisa berobat, bisa ke klinik kecantikan segala macam. Jadi saya rasa orang pasti punya persepsi berbeda-beda. Oke. Jadi bagaimana kalau Isti menanggapi alasan itu? Saya tetap pilih good finance. Good finance. Good finance. Kalau saya lebih ke good looking kalau menurut. Kenapa? Kalau good looking, karena good looking Anda bisa bawa dia jalan-jalan kemana-mana walaupun mungkin tidak beli. Kalau Anda bawa jalan dia kemana-mana, dia orangnya tidak good looking, itu bahaya. Wah, lihat kasihan, jalan sama buronan polisi. Kalau saya bukan good looking, bukan good finance. Apa? Good akhlak, Oh iya. good attitude. Good attitude. Percuma ada good finance, good looking tapi jalan-jalan semua ditendang. Kan bikin malu ya. Ada penjual nasi goreng terus Anda suruh Yang dibeli gerobaknya. Iya, betul. Yang dibeli gerobaknya. Itu tidak good ini ya. Tapi di balik itu sebenarnya yang jadi jadi persoalan itu lebih ke good lookingnya. Bagaimana orang itu melihat. Kalau standarnya Isti itu bagaimana, Kak? Ini ada sekarang isu colorism. Colorism itu adalah isu yang yang meninggikan suatu derajat warna kulit tertentu. Yeah. Misalnya kulit putih dibandingkan dengan kulit berwarna, itu lebih mending kulit putih, lebih mending glowing. Standar cantik itu. Kalau kita lihat standar cantik perempuan dulu. Standar cantik Apakah perempuan. Isti penganut colorism juga? Cantik itu harus putih? Oh tidak ya. Oh tidak. Tidak. Yang penting saya tadi 3, bersih rapi wangi. Bersih rapi wangi. Oh, berarti itu biasa jadi standar yang baik. Karena ini colorism sekarang. Ada yang bilang harus putih. Iya, ketika dia cantik itu harus dibilang putih, glowing. Kalau menurut Fajar dulu? Bagaimana tadi? Saya ngeblank. Biasa ya. Tentang ini, kita kan punya sekarang kan ada paradigma baru ini tentang colorism. Iya. Colorism itu tentang dia memakai meninggikan suatu derajat. Iya. Derajat warna kulit tertentu lebih baik dibandingkan warna kulit yang lain. Nah, menurut Fajar, apakah itu masuk di standar good looking? Menurut Fajar melihat seseorang, apakah dia harus putih ataukah dia harus apa bagaimana? Enggak sih ya sebenarnya. Yang penting good attitude lah intinya. Ya, percuma Anda putih, tapi Anda makan nasi goreng di penjual nasi goreng, pahit, mentah. Oh itu tidak apa-apa. Saya malu punya pasangan seperti Anda. Jangan sampai memang mentah. Aslinya kan tidak bisa. Ini tidak usah dilepehin di depan orangnya juga dong. Terus kena muka abangnya lagi. Oh, sorry bu. Itu memang bekas orang yang tadi. Kenapa dikasih saya? Ya kayak gitu. Jadi kesimpulan? Tidak. Saya tidak mempertimbangkan itu sebenarnya. Jadi isti dari good looking, good finance harus mending good finance. Iya. Iya. Sebentar. Ini kita balikkan case. Kalau menurut Isti sebagai perempuan, Isti itu harus jadi good looking atau jadi good finance? Iya. Mau misalnya lebih mematangkan finansial tetapi skincare tidak terbeli? Iya. Atau mungkin wajahnya bagus, enak dilihat, kemana-mana bawa cermin, tetapi tidak bisa masuk ke H&M. Iya. Pangkat Anda manajer tapi muka cemong, gimana? Iya. Oke, jadi kesimpulan kita. Ya, belum. Apa? Oh, Isti dulu. Anda Bagaimana, jangan Isti? kabur. Bagaimana Isti tadi? Isti dulu. Kalau dua-duanya? Bisa. Loh, tidak adil. Tidak adil. Ya, tapi bagaimana kalau Isti? Kalau mungkin perempuan, dia lebih ke good looking saya rasa. Good looking. Iya. Karena Walaupun katanya pakai baju bagus, tapi kalau mungkin tidak mendukung dari segi finansial. bukan. Misalnya pakai baju bagus, tapi kalau mungkin wajah ya, wajah kurang terawat, tetap saja bajunya nggak ada harganya. Oke.
Ya, Gitu. oke. Menurut ya Oke, rata-rata. menurut ya rata-rata Iya. ya. Berarti berimbang ya. Berimbang. Suaminya good finance, istrinya Tetapi good jangan looking. Anda cuma memperbaiki good looking, Iya, iya. dompet Anda warrior terus. Iya. Mending Anda diseimbangkan. Tetap attitude nomor diseimbangkan, satu. attitude nomor satu. Tapi tidak usah dipaksakan Anda harus sampai makeover wajah, diganti di aspal. Dirawat aja, dirawat. Dirawat, Pak, dirawat. Bangsat. Tidak usah jadi colorism merasa aku harus putih. Ya. Itu narsism. Oke. Jadi kesimpulan, mau Anda suka good looking, Iya. mau suka good finance, Hmm. yang penting Anda tidak mau misalnya Anda suka good looking, Anda tidak memandang dari segi satu pihak. Misalnya ada sesuatu, misalnya yang good looking yang bagus itu cuma yang kulit putih saja. Iya. Good finance juga baik, tetapi jangan terus mengejar-ngejar dunia terus untuk memperbaiki finance Anda. Sholatnya kapan Anda tidak ada. Iya. Jadi tuh, Si- kalau Fajar penutup. Mungkin nanya lagi ke Isti sebenarnya. Eh. Harapannya Isti mungkin untuk cowok-cowok atau cewek-cewek yang sekarang sementara berjuang ya, atau telah menjadi korban gitu dari perilaku milih-milih good looking dan good finance itu kayak gimana? Harapan ya, semoga berhasil. Intinya jangan patah semangat, kita berproses karena kalian akan memiliki versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Tuh. Sesuatu yang sangat menarik. Ya. Ya, yang paling penting silakan request, mungkin kita mau bahas apa, karena contoh di pembahasan kali ini itu dari request seseorang yang DM ke kita. Sayangnya tidak bisa disebutkan namanya. Oke. Nah, gitu. Anda bisa sebut usul-usulan, kita Iya. mau bahas apa. Bisa tag kami di Instagram kami magnificent_network. Ya, dan sekali lagi baju saya itu saya tidak takut sama polisi, itu tulisan tidurnya. Anda jangan kira ini polisi saja, Pak. Saya cinta Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Rumah saya itu di dekat-dekat banyak polisi. Saya itu salatnya banyak sama polisi juga, Pak. Ya. Tolong suka. Karena sekali lagi memang kita tidak takutnya sama polisi tidur, tapi kita takutnya sama kecelakaan. Jadi makanya tetap taat peraturan. I love Polri. I love Polri. Yang Gimana? suka yang suka melakukan pelanggaran itu adalah polisi-polisi di Bolivia, Iya. bukan polisi-polisi di Indonesia. Oke. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Isti. Terima kasih Asik, Isti, jangan bosan-bosan. Kalau suka dengan kontennya Isti, silakan hubungi Lingua Perasaan. Kalau masih suka, kita akan tampilkan lagi di segmen di P3AK. Sekian, saya Wais pamit. Saya Fajar pamit. Saya Isti pamit, terima kasih. Terima kasih. Kita bumper dulu.